Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Well, kebanyakan di usia belasan, 20 tahunan itu tidak terlalu peduli dengan dampak dari begadang atau kurang tidur. Baru dirasakan di usia 30 tahunan gitu ya. Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang 9 dampak yang terjadi ketika tubuh kurang tidur atau sering begadang. Apa aja itu? Yang pertama, ketika kita remaja, saat tidur itu dihasilkan lebih banyak hormon pertumbuhan atau growth hormone. Hormon pertumbuhan itu berfungsi untuk meningkatkan tinggi badan pada seseorang. Ketika kita kurang tidur atau sering begadang, entah main game, sering belajar, itu akan menurunkan produksi growth hormone sehingga memperlambat pertumbuhan tinggi pada seseorang. Ya nggak heran sih, kebanyakan teman-teman aku yang jenius, pinter-pinter itu biasanya tingginya rata-rata. Mungkin karena mereka memang sering begadang, kurang tidur untuk belajar sepanjang malam kan. Namun ada juga teman-teman yang pinter, mereka tetap tinggi karena memang genetiknya tinggi. Makanya mulai sekarang jika kalian ingin bertambah tinggi dari orang-orang lain, pertahankan waktu tidurnya, jangan sampai kurang tidur dan hindari kebiasaan begadang. Yang kedua, pelupa atau memorinya sering menurun, kurang fokus. Nah, saat tidur, sel-sel saraf di neuron otak kalian itu membantu untuk mengingat informasi baru yang sudah kalian pelajari nih. Kurang tidur biasanya akan membuat memori-memori itu menghilang. Jadi biasanya kalau misalnya kalian habis belajar, begadang larut malam sampai tengah malam gitu ya, habis itu kalian kurang tidur di malam harinya, biasanya besoknya memori yang kalian pelajari itu akan mudah menghilang, menguap begitu saja. Makanya tips belajar yang baik adalah belajar dari jauh-jauh hari dan hindari kebiasaan begadang, karena sangat percuma banget kalau misalnya kalian belajar sampai tengah malam lalu tidur cuma 3-4 jam, besoknya ujian, biasanya ilmunya sudah menguap entah kemana karena memang saraf-saraf neuron di otak tidak bisa mencerna memori tersebut dengan baik sehingga membuat seseorang mudah lupa ketika kurang tidur. Yang ketiga, perubahan mood dan emosional nih. Kurang tidur juga mempengaruhi produksi hormon kebahagiaan pada tubuh, sehingga biasanya seseorang yang kurang tidur akan lebih mudah marah, emosional, sensitif. Bahkan jika kurang tidur dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan halusinasi pada seseorang, bisa mendengar suara-suara yang tidak jelas, melihat hal-hal yang tidak ada, bahkan merasakan keberadaan orang-orang yang halus gitu ya. Terkadang kurang tidur bisa meningkatkan kecemasan, gangguan mania pada bipolar, bahkan bisa meningkatkan pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Makanya sangat disarankan jika kalian punya masalah pada perubahan mood, suasana hati, atau gangguan bipolar, depresi, itu harus menjaga waktu tidurnya, jangan sampai kekurangan tidur, kurangi begadangnya. Yang keempat, microsleep atau kondisi di mana seseorang tiba-tiba tertidur tanpa dia sadari, efek dari kurang tidur atau begadang sebelumnya. Microsleep yang paling bahaya itu terjadi ketika kita sedang beraktivitas seperti menyetir, rapat, olahraga, ataupun sedang ujian, karena microsleep ini bisa bikin kita hilang kesadaran dan hilang ingatan ketika tertidur. Nah, apalagi yang kasus terakhir mengalami microsleep saat menyetir sehingga menyebabkan kecelakaan di jalan. Yang kelima, mudah sakit, terutama penyakit kronis. Ketika kita tidur, sistem kekebalan tubuh akan menghasilkan zat pelindung untuk melawan infeksi maupun bakteri serta mencegah munculnya peradangan. Nah, ketika kita kurang tidur, maka akan mencegah sistem kekebalan tubuh untuk membangun kekuatannya. Nah, sehingga ketika tubuh kurang tidur akan rentan terkena penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, penyakit jantung, bahkan memperlambat penyembuhan penyakit kita seperti penyakit kanker, penyakit ginjal. Makanya hampir semua penyakit kronis itu disarankan untuk menjaga waktu tidurnya, jangan sering begadang. Yang keenam, kegemukan atau obesitas. Nah, tidur itu mempengaruhi produksi dua hormon, yaitu leptin dan grelin. Leptin berfungsi untuk memberitahu otak bahwa kalian sudah merasakan kenyang. Ketika tidak cukup tidur, maka otak akan mengurangi produksi leptin sehingga meningkatkan hormon grelin. Di mana grelin ini meningkatkan rasa lapar pada tubuh. Peningkatan hormon grelin sering menyebabkan kita kepepet
pengen nyemil dan makan di malam hari saat begadang. Nah, sering kan ketika begadang, nonton film ataupun belajar itu rasanya lapar terus ya, disebabkan karena hormon ghrelin tadi. Selain itu, kurang tidur juga menurunkan produksi insulin pada tubuh, di mana insulin ini berfungsi untuk menstabilkan kadar gula pada tubuh. Nah, makanya kombinasi dari hormon leptin, ghrelin, dan resistensi insulin itu bisa meningkatkan resiko obesitas atau kegemukan pada tubuh. Yang ketujuh, sakit jantung. Nah, tidur itu membantu menstabilkan tekanan darah, memperbaiki inflamasi pada pembuluh darah, serta menstabilkan gula darah pada tubuh. Ketika seseorang kekurangan tidur, itu akan meningkatkan resiko munculnya penyakit kardiovaskuler pada tubuh. Sehingga jika kalian ada genetik sakit jantung, disarankan harus menjaga waktu tidurnya dengan baik. Yang ke-8, gairah bercinta menurun, terutama laki-laki. Hormon testosteron bisa diproduksi ketika laki-laki mengalami tidur tanpa gangguan dalam REM itu minimal 3 jam sampai 4 jam. Makanya ketika kalian kekurangan tidur atau sering terbangun di tengah malam, itu akan mengganggu produksi hormon testosteron yang menyebabkan penurunan pada gairah bercinta. Dan yang terakhir adalah kelelahan. Selama kalian tidur, tubuh akan membangun kembali otot-otot yang sudah dihabiskan di siang hari, dimana membersihkan plak dan limbah berbahaya yang diproduksi di otak. Nah, ketika seseorang kekurangan tidur, jelas aja itu akan melemahkan otot-ototnya, sehingga menyebabkan tubuh rasanya capek, remuk semua, dan kekurangan tenaga nih. Makanya sangat disarankan untuk tetap menjaga waktu tidurnya dan mengurangi kebiasaan begadang. Nah, lalu berapa jam sih sebenarnya waktu tidur yang cukup untuk kita? Setiap orang berbeda-beda tergantung dari usianya. Bayi baru lahir perlu waktu sekitar 14-17 jam per hari untuk tidur. Sedangkan anak-anak itu bisa 10-13 jam. Untuk orang dewasa seperti aku di usia 18-64 tahun itu perlu waktu minimal 7-9 jam per hari. Sedangkan semakin tua di usia 65 tahun itu hanya perlu waktu tidur sekitar 5-6 jam. Makanya orang-orang yang sudah tua biasanya lebih sulit untuk tidur karena memang waktu tidurnya berkurang gitu. Jika ada yang ingin tanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan komentar di bawah, dan dari teman-teman see you di video lanjutan ya. Bye bye.